Petunjuknya adalah Muhammad Qasim di Indonesia. Apakah Muhammad Qasim seorang Imam Mahdi? Karena banyak orang yang datang ke Muhammad Qasim, banyak ulama, bahkan banyak konten kreator, bahkan banyak nih orang-orang Islam yang datang ke beliau berdasarkan mimpi beliau yang jadi nyata. Dan kalau kalian mau nanya, banyak nih orang-orang yang mimpinya jadi kenyataan. Belum tentu dia seorang yang beragama Islam. Karena apa? Karena mimpi itu terkadang datang ketika kita itu belum tidur, membayangkan sesuatu hal yang datang tanpa kita sadari ke dalam mimpi kita, terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi kita boleh percaya pada mimpi, tapi enggak terus 100%. Kenapa? Karena kita juga punya kesadaran, kita punya akal sehat, kita punya hati nurani yang kita jadikan pertimbangan. Orang zaman dulu nenek moyang kita itu juga punya buku primbon, bahwa setiap mimpi itu ada maknanya. Entah kamu itu mimpi naik kuda hitam, kuda putih, atau kamu merbang matahari, kamu ketemu ular pun ada maknanya. Makanya kalau kalian nanya Muhammad Qasim itu seorang Imam Mahdi, nenek moyang kita itu udah Imam Mahdi tuh. Karena apa? Karena mimpi-mimpinya udah dijadiin buku, jadi buku primbon. Kita boleh nih percaya, tapi jangan sampai kebablasan, sampai lupa kepada Tuhan. Jangan sampai seperti kasus Vina, kalian percaya sama yang omongan dari orang kesurupan, jadinya apa? Kacau balau, jadinya runyam. Makanya gunakan akal sehat dan kewarasan kita untuk melihat setiap masalah. Jangan sampai kejadian seperti kasus Vina lagi. Bukannya kita itu terus menegakkan keadilan, malah makin buyar kemana-mana. Karena kita percaya kepada orang yang kesurupan. Orang kesurupan itu tandanya imannya lemah, imannya nggak kuat, sisi rohaninya nggak ada. Makanya bisa kerasukan, apalagi yang ngaku-ngaku kerasukan. Jadi pinter-pinterlah kalian itu membawa diri. Apalagi Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, menjadi berkah, membawa manfaat, membawa kedamaian, bukan jadi perpecahan, cakar-cakaran. Udah banyak kasus nih, entah rebutan nasab, entah rebutan kuburan, atau antara Islam versi Arab, versi Nusantara itu mengaku mana yang paling benar, mana yang paling baik, sehingga apa? Ujung-ujungnya saling jelekkan, berkelahi, adu jotos. Islam versi apa ini? Nggak belajar sabar, nggak belajar tentang memaafkan. Ini nih, aku nggak bela Islam versi Arab, aku juga nggak membela Islam versi Nusantara. Karena apa? Karena aku lihat sendiri nih, banyak sekali yang Islam Nusantaranya tuh udah melenceng jauh dari iman kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa ya nggak terlihat ini, tapi tergantikan dengan mengimani manusia. Banyak sekali kasus-kasus di pondok pesantren itu mengkultuskan pemiliknya, sampai jalan aja harus diciumi kakinya, bekas tempat duduknya. Ada yang dikasih bekas makanannya itu seneng banget. Padahal kita itu punya adab, punya sopan santun. Kalau kita mau ngasih ke orang lain itu, ya jangan sisa kita. Baik itu orang terdekat kita, ataupun apalagi orang yang gak kita kenal. Karena apa? Agar kita itu gak merendahkan orang lain. Satu, kita juga
menjaga diri nih. Kalau orang lain itu jijian, ini adab, ini kesopanan. Tapi banyak sekali malah sekarang dijadikan untuk mendewakan manusia. Gak kira Hindu, gak kira Islam itu sama aja. Malah mengkultuskan manusia. Lupa yang disembah itu yang gak terlihat, ya gak berwujud, gak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan kebesarannya, kekuasaannya, cinta kasihnya. Makanya kita punya kebatinan, ilmu batin. Agar apa? Agar kita ngerti nih, oh Tuhan itu walaupun gak terlihat, gak bisa disentuh, tapi kita bisa merasakannya. Jadi kalau kalian masih bertengkar, masih cakar-cakaran, masih adu jotos hanya karena keyakinan, kepercayaan kalian, apa gunanya kalian hidup? Orang yang model begini dinasihati itu gak mempan. Karena apa? Karena dirinya udah merasa paling bersih, paling suci, paling bener. Orang model ini kalau nggak ditampar pakai kehidupan, nggak bakalan sadar. Kok saya tahu? Ya saya itu kalau udah sombong, udah jumawa, ditamparnya pakai apa? Diperlihatkan dosa dan kesalahan. Nih, kamu dulu pernah jahat sama si A, si B, si C. Nih, kesalahanmu dulu. Kamu jahil. Kamu gak baik. Jadi jangan sombong-sombong amat. Kalau kamu merasa beriman, nih, lihat orang itu. Dia gak sempurna, tapi gak pernah mengeluh, gak pernah nyambat, ikhlas dia nerima apa adanya hidupnya, masih jumawa dengan iman dan keyakinan lagi. Tuh lihat orang-orang yang kurang upaya ataupun seperti kaum sudra, kaum paria, dari mereka lahir udah dikucilkan, udah dihina, udah dibully, tapi mereka tetap bertahan hidup walaupun hidup menderita. Ini yang jadi aku itu ngerti kenapa aku terlahir sebagai orang miskin, kenapa aku itu terlahir sebagai Islam, kenapa aku terlahir sebagai perempuan. Ternyata selama ini perempuan itu mengalami namanya diskriminasi. Banyak sekali di daerah-daerah itu perempuan cuma dipandang sebelah mata, bahwa perempuan itu hanya untuk pemuas nafsu aja. Ternyata di beberapa tempat, di beberapa daerah itu banyak nih kasus orang miskin ataupun yang berkulit gelap itu mengalami diskriminasi, yang dibilang sebagai kutukan ataupun kasta rendah ataupun pemikiran-pemikiran jelek lah ini. Sedangkan dari perjalanan aku buat salah, aku berusaha, aku jadi ngerti nih, oh ternyata yang menjauhkan aku sama Tuhan itu perbuatan jelekku, perbuatan zolimku, sehingga itu menghambat rezekiku, menghambat karirku, bertemu dengan orang yang baik, jodoh yang baik, rezeki yang baik. Ternyata ini nih yang menghambat. Makanya tadi malam aku nangis. Nangis kenapa? Nangis karena diingatkan dosa-dosaku di masa lalu, diingatkan lagi kezolimanku di masa lalu. Jadi aku berdoanya sama Tuhan apa? Ya Allah, panjangkanlah umurku agar aku bisa menebus segala kesalahan dan dosa-dosaku di masa lalu, bisa menebus segala kezalimanku dulu. Kalau dosa, kejahatan dan kezalimanku di masa lalu menghambat rezekiku, menghambat jodohku, menghambat karirku, dipermudahkan urusanku, dihancurkan yang menghalangi segala langkah kehidupanku.
Jadi aku melakukan ini untuk penebusan dosa, dipanjangkan umurku agar aku itu bisa menebus segala kesalahan dosaku dan kezalimanku di masa lalu, agar aku itu lebih banyak berbuat kebajikan, berbuat baik, berbuat amal, nggak cuma sesama manusia tapi semua makhluk hidup. Sebagai apa? Sebagai penebusan dosa. Karena apa? Karena kita itu nggak bisa kembali ke masa lalu. Kita itu cuma bisa mengingat masa lalu itu. Yang buruk kita jadikan pelajaran, jangan sampai diulangi lagi. Tapi yang baik kita ingat, oh si A baik, si B baik, si C baik. Kita doakan mereka, walaupun mereka nggak tahu ini. Tapi ketika kita berbuat zalim, berbuat jahat, kita akan ingat juga. Makanya kita bisa melakukan penebusan dosa dengan berbuat banyak amal kebajikan. Ini kalau kita mau benar-benar belajar atau ngaji diri, memperbaiki diri. Jadi kalau kalian itu masih mau cakar-cakaran, masih mau bunuh-bunuhan, masih mau tamak, serakah dan sebagainya, Tuhan yang akan turun tangan, alam yang akan turun tangan. Kenapa? Karena yang bisa mengembalikan fitrah kita itu ya Tuhan dan alam ini. Karena apa? Karena puasa itu mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Ternyata puasa itu nggak mampu nih. Banyak orang yang cuma nggak makan, nggak minum aja, tapi nafsunya nggak bisa ditahan. Banyak sekali yang sedekah, tapi sedekah itu bagi mereka agar terlihat baik, bahwa dia itu mendapatkan income dari perbuatan baiknya, entah di sharing di YouTube, dimanapun. Banyak yang diberi kesempatan jadi pemimpin, jadi pembuka agama, tapi disalahgunakan untuk menipu orang lain, untuk memperkaya diri dan sebagainya. Jadi yang bisa mengembalikan fitrah manusia itu siapa? Tuhan yang Maha Esa melalui alam semesta ini.